Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat, al ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mengumpulkan kita di atas kebaikan. Mengumpulkan kita di atas salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang mubarakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan kekuatan di dalam berketerusan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Salah satu pembahasan, salah satu ilmu dari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari dan merupakan pokok dari akidah seorang muslim dan muslimah adalah bagaimana keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, kenapa dibahas khusus tentang takdir? Kenapa pembahasan khusus tentang takdir? Ya, selain memang waktu yang disediakan dan juga ada beberapa hal kenapa pembahasan tentang takdir itu pembahasan yang
butuh diuraikan. Pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama di dalam hadis yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril, Nabi SAW menyebutkan bahwa beriman kepada takdir merupakan salah satu pondasi dalam keimanan. Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab dengan pondasi iman yang kita kenal dengan rukun iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Disebutkan pada poin yang keenam, Nabi SAW menyebutkan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini menunjukkan bahwa beriman kepada takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pondasi dasar keimanan yang tidak dianggap seseorang itu beriman sampai dia beriman kepada takdir. Ini yang pertama. Kedua, kenapa dibahas tentang takdir? Pentingnya mempelajari atau membahas tentang takdir. Para ulama menyebutkan dalam hadits Jibril sendiri, Nabi SAW ketika menyebutkan rukun iman ini, Nabi sebutkan kata kerjanya, antu minabillah. Nabi sebutkan kata kerja, engkau beriman, engkau mengimani Allah. Setelah itu Nabi SAW tidak mengulangi kata kerjanya, wa malaikatihi, dan malaikatnya. Ada yang hilang, yaitu engkau beriman kepada malaikatnya, tapi Nabi tidak sebutkan kata kerjanya. Sudah disebutkan ketika beriman kepada Allah, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, malaikat kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan engkau beriman kepada hari akhirat. Kemudian ketika Nabi menyebutkan tentang takdir, Nabi mengulangi kata kerjanya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Para ulama ketika menjelaskan hadits ini menyebutkan ini isyarat dari Nabi SAW bahwa beriman kepada takdir adalah di antara pokok keimanan yang sangat penting. Nabi ulangi kata kerjanya, wa tu'mina bil qadar khair wa syarri, sebagaimana disebutkan an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam uslub bahasa Arab, ya, dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, disebutkan ketika pengulangan kata kerja memberikan faedah penguat, penekanan, ya, ditekankan maknanya. Semua penting. Bahkan ulama mengatakan 5 rukun yang setelah rukun iman kepada Allah itu kembali kepada Allah, kembali beriman kepada Allah, kembali kepada rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW mengulangi kata kerja pada beriman kepada takdir. Cukuplah itu kita katakan isyarat, ya, bahwa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting. Dan terbukti penyimpangan akidah, ya, penyimpangan akidah yang awal muncul atau yang awal-awal muncul, ya, di generasi umat Islam adalah penyimpangan tentang masalah takdir. Sebagaimana disebutkan oleh
para ulama dalam kutubul hadis dengan sanad yang sahih. Seperti di dalam kitab Al-Ibanah min usuli ahli diyana disebutkan riwayat dari Yahya bin Ya'mur, seorang tabi'in, bertemu dengan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, kata Yahya bin Ya'mur rahimahullah, dialah orang awwalu man takallama bil qadar. Dia adalah orang yang paling pertama terjatuh, atau orang yang paling pertama mengucapkan ucapan batil di dalam masalah takdir. Dia mengatakan la qadar al-amru unuf. La qadar al-amru unuf. Tidak ada takdir, perkara itu baru. Tidak ada takdir, perkara itu baru. Yaitu nanti terjadi, barulah Allah tahu. Sebelum terjadinya, Allah belum mengetahui apa-apa. Al-amru unuf. Dia mengatakan la qadar al-amru unuf. Maka Yahya bin Ya'mur mengatakan, demi Allah, jika saya berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi, saya akan melaporkan ucapan itu kepadanya. Maka pada satu hari beliau Yahya bin Ya'mur rahimahullah berumrah ke Masjidil Haram. Bertemulah beliau rahimahullah dengan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dilaporkanlah ucapan ucapan Ma'bad al-Juhani kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Ibnu Umar mengatakan, walladzi nafsu Ibnu Umar biyadih, demi jiwanya Ibnu Umar berada di tangannya, demi Allah, lau kana li ahadihim mislu uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi ketika dilaporkan kepada Ibnu Umar ucapannya, dalam riwayat Ibnu Umar mengatakan, kabarkan kepadanya bahwa saya bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari saya. Maka Ibnu Umar mengatakan, demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka memiliki satu gunung seperti Uhud dari emas, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, ma qabilahullah, Allah tidak akan menerimanya, hatta yu'mina bil qadar, ma qabilahullahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima darinya sampai dia beriman kepada takdir, sampai dia meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, karena Nabi SAW mengatakan, al-iman, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya, para rasulnya dan hari akhirat, dan engkau beriman. Diulangi juga kata kerjanya, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini menunjukkan bahwa masih hidup para sahabat sudah ada orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Ya, sudah ada orang yang mengatakan al-amr unuf, yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dikafirkan oleh para a'immah. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui perkara sebelum terjadinya, itu disepakati oleh para ulama salaf, para immatus salaf, bahwa keluar dari agama, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala al-qadim, karena mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini 3. Kemudian yang keempat, hal yang menunjukkan pentingnya
mengkaji atau menjelaskan, mengurai tentang masalah takdir. Kata para ulama, karena Nabi SAW pun atau sahabat radhiyallahu taala anhum itu bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang takdir. Di dalam sebuah hadis, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana." Ya Rasulullah, bayyin lana dinana. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami agama kami. Seakan-akan kami baru dicipta. Seakan-akan kami baru dicipta. Apakah perkara ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan? Karena seakan-akan kita baru ada. Kata Nabi, la. Sesuatu itu Allah sudah Subhanahu wa taala sudah menakdirkannya. Sudah memutuskannya. Bahkan kita seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Maka sahabat balik bertanya, "Ya Rasulullah, fimal amal?" Ya Rasulullah, fimal amal? Terus untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Ketika Nabi jelaskan kepada mereka bahwa al-amru muqaddar, perkara itu ditakdirkan. Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu dan menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, fimal amal? Untuk apa kita beramal?" Maka Nabi menjawab, "La, i'malu fakullukum muyassarun." Dalam riwayat yang lain, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Tapi yang tadi riwayat Muslim, "I'malu fakullun muyassarun." Beramallah. Jangan bersandar kepada takdirmu. Beramallah karena semuanya akan dimudahkan dengan apa takdirnya. Semua akan dimudahkan dengan apa yang Allah tentukan untuknya. Ketika Allah tentukan dia, takdirkan dia untuk menjadi penghuni sorga, maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amal penghuni sorga. Dan sebaliknya, ketika Allah menghendaki dan menakdirkan dia menjadi penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dirinya untuknya beramal dengan amal penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun menjelaskan kepada para sahabat. Sahabat bertanya. Kemudian yang berikutnya, para sahabat pun mengajarkannya itu kepada tabi'in, khusus tentang takdir. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Beliau berkata, "Anna qala li ibnihi." Namanya Walid bin Ubadah. Ubadah bin Samit mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabak lam yakun li ukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun li yusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi ma aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah." Hadisnya hasan. Hadisnya sahih dari sisi periwayatan. Ubadah bin Samit mengatakan kepada anaknya Walid bin Ubadah, "Wahai anakku, kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Kamu tidak akan pernah merasakan lezatnya iman sampai kamu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang sudah menjadi takdirmu,
lam yakun liyukhti'ak, maka itu tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang bukan takdirmu, ma akhto'ak, lam yakun liyusibak, tidak akan pernah kamu dapatkan, tidak akan pernah kamu jumpai. Entah itu rezeki, ajal, kebaikan dan keburukan. Lihat ya, seorang bapak mengajarkan takdir kepada anaknya, mengajarkan tentang takdir kepada anaknya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, karena saya dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika pertama kali Allah menciptakan pena, Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Pena menjawab, ma aktub. Madza aktub? Apa yang saya tulis ya Allah? Kata Nabi, Allah berfirman, uktub maqadir kulli syai'. Tulislah takdir-takdir seluruh makhluk hatta taqumas saah, sampai tegaknya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, dalam musnad, di dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami rahimahallahu taala, seorang tabi'in yang siqah. Beliau berkata, qal ataitu Ubay bin Ka'ab, ataitu Ubay bin Ibn Ka'abin, saya mendatangi Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat ya, terkenal dari alim ulamanya sahabat. Ya, alim ulamanya sahabat. Beliau berkata, fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Seorang tabi'in ini. Ya, Abdullah Ad-Dailami berkata kepada Ubay bin Ka'ab, saya merasakan sedikit keraguan tentang takdir. Luar biasa. Seorang tabi'in, ulama besar, merasakan sedikit keraguan, keguncangan dalam takdir. Ya. Dan itu biasa ya, kadang kita belajar, kita tahu tentang kesabaran, tahu tentang takdir, ketika Allah pertemukan kita dengan hentakan musibah, di sanalah terlihat keimanan kepada takdir. Di sanalah terbukti keyakinan itu. Bagaimana kuatnya keyakinannya atau lemahnya keyakinannya ketika Allah pertemukan dengan hentakan, cobaan. Maka Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami rahimahullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, saya sedikit ada syai' dalam hati saya tentang takdir. Fahadisni bi syai', ceritakan kepadaku sedikit tentang takdir itu. Ya, karena maklum, kau seorang sahabat alim bertemu dengan Nabi, saya tidak. Ya, tahu beliau Ad-Dailami ini bahwa di sana ada orang alim. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang ketika ingin istiqamah hendaknya dekat dengan ahlul ilm. Salah satu jalan untuk istiqamah dekat dengan ahlul ilm. Bisa bertanya, ya, sedikit masalah bertanya, sedikit ada kerancuan bertanya, sehingga keimanan itu terjaga. Itulah buah manis dari dekat dengan ahlul ilm. Maka Dailami bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, ceritakan saya sedikit tentang takdir itu. La'allallaha yudhibuhu min qalbi, dan semoga Allah dengan apa yang kamu khabarkan kepadaku, Allah menghilangkan. Lihat kalimatnya ya. Jadi dari kalimatnya, kamu sebagai sebab saja, yang menghilangkan cuma Allah. Ini kan dari takdir ini. Beliau mengatakan, semoga Allah menghilangkan apa yang ada dalam hatiku dengan apa yang kamu sampaikan. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, faqala
lau anfaqta misla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Qala fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid bin Thabit fakulluhum haddatsani bimithli dzalika anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ubay menasihatkan kepada Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami rahimahullahu taala, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya kamu punya sebesar gunung Uhud dari emas. Sama ucapan Ibnu Umar. Ya. Maka Allah tidak pernah akan menerima darimu infak itu walaupun sebesar gunung Uhud dari emas, sampai engkau beriman kepada takdir dan engkau yakin apa yang merupakan takdirmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang bukan dari takdirmu kamu tidak akan pernah menjumpainya. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, walau mitta ala ghairi hadza, seandainya kamu meninggal tidak di atas keyakinan itu kamu meninggal tidak meyakini takdir, kamu meninggal tidak meyakini bahwa segala sudah tertakdirkan, apa yang merupakan bagian kita, apa yang bukan bagian kita, bukan bagian kita, kamu meninggal tidak meyakini itu, lakunta min ashabin nar. Luar biasa. Kamu akan menjadi penghuni neraka. Sahabat sepakat di atas ini. Dikuatkan lagi. Ad-Dailami rahimahullah mengatakan, fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud. Setelah esoknya mungkin dia, betulkah ini orang? Mau meyakinkan lagi. Supaya lebih yakin lagi mungkin. Mungkin dia sudah yakin kepada Ubay bin Ka'ab dengan ucapannya. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, saya datangi Abdullah bin Mas'ud. Dan yang dia datangi subhanallah bukan sembarang sahabat yang dia datangi. Ubay bin Ka'ab alim sahabat. Kata Nabi, ambil Al-Quran dari 4 orang. Khudul Quran an arba'. Salah satunya Ubay bin Ka'ab. Saya datangi Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga alimnya sahabat, tidak datangi. Saya datangi Hudzaifah bin Yaman, alimnya sahabat juga. Kata Dailami rahimahullah, semua mereka mengkhabarkan, menceritakan kepadaku apa yang Ubay bin Ka'ab sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat menambah-nambahnya. Ucapan Ubay bin Ka'ab, seandainya kamu meninggal tidak di atas keyakinan itu, kamu akan menjadi penghuni neraka. Itu apa yang mereka pahami dari ucapan Nabi. Fahmu sahabat. Ya. Sepakat di atas itu. Itu pemahaman sahabat luar biasa. Fikih sahabat. Maka ini menunjukkan bahwa memang perkara takdir ini, kawan sekalian, perkara yang sangat penting, daruri, ya, harus terus dikaji, ya, harus terus diulang agar kita betul-betul faham tentang takdir. Dan pada akhir insya Allah nanti sebelum kita tutup majelis ini, saya akan sebutkan beberapa buah manis dari buah beriman kepada takdir atau fawaid al-iman bil qadar. Ada beberapa faidah beriman kepada takdir. Ini kita masih di bagian pertama, yaitu pentingnya mempelajari, membahas tentang beriman kepada takdir. Kemudian poin yang kedua, atau perkara yang kedua, kita akan kaji, kita akan sebutkan perkara-perkara yang dengannya seseorang itu dianggap beriman kepada takdir. Iya, kapan seseorang itu dianggap beriman kepada takdir? Tapi sebelumnya saya sebutkan dulu sedikit pengertian tentang takdir. Takdir itu biasa disebut qadar. Biasa disebut qada. Ya kan? Biasa disebut qada, keputusan. Dikatakan hadza syai'un, ya, qada'ullah wa qadaruh.
Perkara ini adalah qadanya Allah dan takdirnya Allah. Jadi qada mirip dengan takdir maknanya. Keputusan, ketentuan yang Allah sudah putuskan. Qadar, takdir. Makanya di sana ulama menyebutkan qada dan qadar ini bermakna wahid. Sama saja. Kalau kita mengatakan qadarullah, ya, dapat musibah katakan qadaullah, boleh. Walaupun dalam hadits Nabi katakan, kalian dapat sesuatu yang kalian tidak senangi, katakan qadarullahi wa ma syafa'ala. Iya. Tapi qadar bermakna qadaullah, ketentuan Allah. Sebagian ulama menyebutkan perbedaan. Dan ini dua pendapat. Ada yang mengatakan qada itu yang tertulis, al-qadar bermakna makdur, yang terjadi, rinciannya. Paham? Saya ulangi, al-qada apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, al-qadar ketika terjadi dan sebagaimana yang tertulis. Terjadi rinciannya, tafsilnya, yang tertakdirkan. Itu dikatakan qadar, takdir. Ada yang balik, mengatakan tidak, sebaliknya. Al-qadar, ya, itu yang tertulis, yang sudah Allah putuskan sampai pada hari kiamat. Itu qadar. Yang terjadi secara tafsil, rinciannya, itu apa? Al-qada. Pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, pendapat yang ketiga. Al-qada dan al-qadar dari istilah idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini disebutkan dari ulama muhaqqiqin. Apa ini? Idza jtama'a iftaraqa, yaitu kalimat yang ketika dia bersatu maka terpisah. Dan ketika dia terpisah maka dia bersatu. Maksudnya apa? Seperti kalimat misalnya iman dan Islam. Kalau disebutkan bersamaan dalam satu hadis atau satu ayat, misalnya hadis Jibril, ada Islam ditanya, ada iman ditanya, iya, berarti tergabung dalam satu hadis. Maka Islam bermakna amalan zahir, maka yang Nabi ditanya tentang Islam, jawabannya syahadat, salat, iya kan, puasa, zakat, haji, amalan zahir. Ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab amalan hati, i'tiqad, keyakinan. Berarti Islam amalan zahir, iman amalan hati. Niat, ya, keimanan semuanya. Tapi ketika disebutkan Islam saja dalam ayat inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah hanya Islam, masuk dalamnya orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat dan takdir. Itulah Islam keseluruhan. Ya kan? Disebutkan iman saja dalam satu ayat, tidak ada Islamnya, maka iman di situ bermakna Islam juga, zahir dan batin. Qada wal qadar begitu. Ya, ketika disebutkan dalam satu kata, kalimat, dalam satu konteks, maka yang diinginkan dengan al-qadar adalah yang tertulis, dan al-qada apa yang terjadi. Tapi ketika takdir saya disebutkan, ya, seperti dalam Al-Quran, wa khalaqu kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surah Al-Furqan, ya, kami ciptakan segala sesuatu dan kami takdirkan dengan sebenar-benar penakdiran, yaitu kami putuskan di tulisan dan kami terjadikan sebagaimana yang tertulis. Paham? Tapi kalau disebutkan terpisah, ya, disebutkan bersamaan, maka maknanya terpisah. Maknanya al-qadar yang tertulis, qada yang terjadi. Kalau qadar saya disebutkan, maka masuk di dalamnya yang terjadi dan yang tertulis sebelum Allah terjadikan. Jelas ya? Itu sedikit pengertian atau makna al-qadar dan qada yang biasa kita kenal dengan takdir. Qada wal qadar. Qadar, takdir. Baik. Kemudian di antara perkara yang perlu untuk diingatkan
perlu dijelaskan kapan seseorang itu dianggap beriman kepada takdir. Kapan seseorang itu dianggap beriman kepada takdir? Ini biasa disebut dengan rukun beriman kepada takdir. Maka di sini saya punya 7. Ya, saya punya 7 poin. Selain 4 rukun iman kepada takdir, kita tambahkan dari ucapan para ulama 3 yang lainnya, jadi 7. Jadi seorang itu dianggap beriman kepada takdir. Pertama, dia harus mengetahui atau meyakini tentang ilmu Allah. Apa yang disebutkan oleh Ibn Umar tadi dalam riwayat yang kita jelaskan tentang ilmu Allah, itu Allah ketahui, Allah sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, ya, yang telah terjadi. Bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak Allah terjadikan. Kalau seandainya Allah terjadikan, putuskan, takdirkan, maka Allah tahu apa yang terjadi ketika itu terjadi. Paham? Saking luasnya ilmu Allah. Di dalam Al-Quran 2 tempat Allah sebutkan. Di dalam surah Al-An'am tentang ucapan penghuni neraka kan. Ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka dan berangan-angan untuk beramal kembali di dunia. Ya. Allah mengatakan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau seandainya mereka dikembalikan, kata Allah, hasilnya apa? Ini kan tidak terjadi kan? Tidak mungkin dikembalikan. Tapi kata Allah, walau ruddu, kalau seandainya, Allah berandai-andai, kalau itu terjadi, saya kembalikan, lihat Allah tahu, la'adu lima nuhu anhu. Mereka niscaya kembali kafir lagi seperti semula. Ya, lihat ya keluasan ilmu Allah. Allah tahu yang tidak terjadi pun, seandainya terjadi Allah tahu apa hasilnya. Karena Allah apa? Al-Hakim. Allah Al-Alim. Dalam surah At-Taubah tentang orang-orang munafikin yang tidak ikut berjihad, tidak ikut berperang. Duduk di rumah menggembosi para sahabat untuk tidak berperang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau seandainya, Allah sebutkan lagi, kalau seandainya kemarin itu mereka ikut keluar, hingga sudah terjadi peperangan, kata Allah, kalau seandainya mereka ikut bersama kalian, bergabung, nah, sebab di situ nampak kemunafikannya. Sholat ikut sholat, jalan ikut jalan, turun perintah jihad, tidak ada yang berani. Nampak nifaknya. Ya, nampaklah apa yang mereka sembunyikan selama ini, kemunafikannya, dengan hikmah kewajiban jihad. Kata Allah, walau kharaju fikum, seandainya mereka ikut bersama kalian, mazadukum illa khabala, tidak akan menambah kepada kalian kecuali penderitaan saja. Bersyukur kalian mereka tidak ikut. Kalau mereka ikut bergabung di situ, semakin menderita kalian, wahai para sahabat. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini, dan ini diantara rukun yang paling penting dalam keimanan kepada takdir. Makanya ketika Ma'bad Al-Juhani mengatakan al-amru unuf, langsung Ibnu Umar mengatakan, seandainya dia punya segunung Uhud dari emas, tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman kepada takdir. Padahal yang dia ingkari ilmu Allah. Kenapa Ibnu Umar larinya ke takdir? Langsung menyebutkan sampai mereka beriman kepada takdir. Ibnu Umar tidak mengatakan sampai mereka meyakini ilmu Allah. Langsung Ibnu Umar mengatakan sampai mereka beriman kepada takdir. Berarti konsekuensi atau syarat rukun iman, ya, kepada takdir, dikatakan kamu beriman kepada takdir, harus kamu akui ilmu Allah. Imani, yakini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini sebenarnya kalau ini sudah diyakini, ini modal besar ini. Sudah bisa menenangkan jiwa. Ketika mendapatkan hal yang kita tidak sukai, ya Allah sudah takdirkan.
Allah sudah ketahui sebelum terjadinya. Ya. Apalagi memang kalau dia orang yang subhanallah mempelajari asar ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semakin tenang hidupnya. Ya, nanti kita sebutkan ya fawaid-fawaid beriman kepada takdir di akhir pembahasan. Baik, ini rukun pertama. Tingkatan ilmu biasa dibahasakan oleh para ulama darajatul ilm, tingkatan ilmu. Rukun pertama ilmu. Yang kedua, kita harus meyakini ada yang namanya al-kitabah, penulisan sebelum terjadinya. Dalam hadits, bahkan dalam Al-Qur'an kata Allah dalam surah Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kata Allah segala sesuatu kami sudah tulis, kami sudah kumpul, catat fi imamin mubin, dalam kitab yang nyata, kitab yang jelas. Lauh al-mahfuz. Dalam Al-Quran, ma asobakum fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada yang menimpamu di dunia ini dan tidak pula pada diri kalian kecuali itu ada di dalam kitab min qabli an nabra'aha, sebelum kami terjadikan itu. Paham? Kata Allah sebelum kami rincikan terjadinya. Terjadi. Ya, sebagaimana yang tertulis itu kata Allah sudah ada di dalam kitab. Sebelum kami perjalankan, terjadikan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Kata Nabi SAW, Allah telah menulis seluruh takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Dalam hadits yang disebutkan tadi, ya, dan banyak dari jalur-jalur sahabat yang lain. Kata Nabi SAW, ada bacaan awwalu, ada bacaan awwala. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ketika Allah pertama kali menciptakan pena, qala lahu uktub. Allah berfirman kepada pena, tulislah. Pena menjawab, ma aktub, apa yang saya tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di situ ulama ada sedikit perselisihan, ada yang mengatakan bahwa pena berarti pada paling pertama kali tercipta, sebab sebelum ada makhluk dia sudah ada. Iya kan? Sebelum ada makhluk pena sudah ada. Karena disuruh dia menulis takdir semua. Akan ada penciptaan langit, bumi. Ya. Tapi sebagian yang mengatakan, dan ini pendapat kebanyakan, tidak. Arsy sebelumnya. Karena nafsul hadis itu sendiri penyebutan pena. Dalam satu riwayat yang sahih, dikatakan ketika Allah pertama kali menciptakan pena, tulis sampai hari kiamat. Kata Nabi, wa kana arsyuhu 'alal ma. Sebelum itu arsy-nya Allah sudah ada di atas air. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan yang benar adalah arsy sebelum pena. Paham? Karena waktu penciptaan pena, disitulah pena diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Dan waktu penciptaan pena itu arsy sudah ada di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Maka makhluk yang paling pertama adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita katakan pena makhluk yang paling pertama setelah arsy. Paham? Berarti dia awaliyah itu nisbiyah. Nah, paling pertama juga iya, tapi setelah arsy. Adapun paling pertama alal itlaq, makhluk yang paling pertama tidak ada sebelum makhluk itu ya adalah arsy. Taib. Ini yang kedua. Tapi perlu diingat bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sudah mendahului penulisan. Dalam artian sebelum Allah memerintahkan pena untuk menulis, maka Allah sudah ketahui seluruhnya apa yang akan terjadi. Walaupun Allah tidak menciptakan pena,
dan tidak memerintahkan pena untuk menulis, maka segala sesuatu Allah sudah tetapkan, Allah sudah ketahui apa yang akan terjadi. Paham ya? Jadi ilmu Allah mendahului penulisan itu. Kemudian yang ketiga, dari rukun beriman kepada takdir adalah ada yang namanya al-khalq. Itu penciptaan. Penciptaan. Maksudnya seseorang tidak dianggap beriman kepada takdir sampai dia meyakini bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Selain Allah, maka dia ciptaan Allah. Makhluk dan perbuatannya ciptaan Allah. Makhluk dan ketaatannya ciptaan Allah. Makhluk dan kekufurannya ciptaan Allah. Makhluk dan amalan solehnya ciptaan Allah. Makhluk dan kemaksiatannya ciptaan Allah. Paham? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kata Allah, kami ciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, makhluk dan amalannya. Paham? Wa faqaddarahu taqdira, dan kami takdirkan semuanya. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kalian semua wahai makhluk. Wa ma ta'malun, dan Allah juga cipta apa-apa yang kalian amalkan. Paham? Sekarang saya tanya, kalau kita sudah yakin bahwa itu ciptaan Allah, pertanyaannya begini, berarti ketika Allah cipta, berarti itu dengan iroda Allah atau bukan iroda? Dengan masyiah Allah kan? Dengan kehendak Allah, dengan irodahnya. Maka bersamaan dengan yang ketiga ada yang keempat. Kita harus yakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang keluar dari masyiahnya Allah. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu dengan takdirnya, dengan penciptaannya. Paham? Baik itu ketaatan atau kekufuran, apa yang ada dari makhluk yang mereka amalkan ciptaan Allah. Berarti itu kita katakan juga bahwa perbuatan makhluk, ketaatannya atau kekufurannya adalah kehendak Allah. Kan Allah yang cipta dari makhluk. Karena mustahil Allah cipta tanpa irodah. Paham kan? Pada manusia misalnya, dia bikin rumah, dia bikin meja misalnya. Ini kan dia buat, iya kan? Dia soniknya, dia membuat. Tentu perbuatannya ini membuat meja pasti dengan apa? Dengan irodahnya, dengan kemauannya. Ada niatnya, sehingga jadilah apa yang dia lakukan. Jadilah apa yang dia rencanakan. Iya kan? Dia buat. Maka ketika dikatakan Allah yang cipta seluruh perbuatan makhluk, otomatis berarti apa yang makhluk lakukan, apa yang makhluk amalkan pasti dengan kehendak Allah. Tidak mungkin tidak. Karena Allah yang cipta dari makhluk. Ini rukun yang keempat, al-masyiah namanya. Jadi al-ilmu, al-kitabah, al-khalq, wal-masyiah. Ini 4 rukun beriman kepada takdir. Tidak akan sempurna keimanan kepada takdir, bahkan tidak dianggap keimanan itu sampai dia mengamalkan 4 rukun ini. Al-ilmu, al-kitabah, al-khalq, wal-masyiah. Jelas ya? Kalau sudah paham tentang al-khalq, pasti otomatis paham yang keempat, al-masyiah. Ilmu dan kitabah jelas. Banyak masalah di sini. 3, 4. Iya kan? Banyak masalah di sini nih. Adapun makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, perhatikan. Al-ilmu itu Jahmiyah yang dulu saja yang ingkari. Ma'bad al-Juhani, ya, yang awal-awal. Setelah itu sudah punah mereka ini. Di zaman Syekhul Islam beliau berkata hampir punah. Rata-rata orang-orang Jahmiyah ahlul bidah dari kalangan orang-orang Jabriyah, ya, Qadariyah yang mengingkari takdir itu sudah mengakui ilmu Allah. Di mana tersesatnya? 3, 4. Al-khalq wal masyiah. Paham ya? Tidak bisa menggabungkan, mempertemukan antara
Allah yang cipta dengan kita yang lakukan. Di situ, mentok di situ. Bagaimana caranya? Allah yang kehendaki, kita berkehendak juga. Tidak mampu mempertemukan itu. Ujung-ujungnya lahirlah pendapat Mu'tazilah, Qadariyah. Apa itu? Perbuatan manusia ciptanya sendiri. Karena tidak bisa menyatukan antara kehendak manusia, kehendak Allah juga punya. Manusia punya kehendak juga. Tidak bisa mempersatukan bertemu pada perbuatan makhluk. Paham? Tidak bisa disatukan itu. Maka ujung-ujungnya orang Qadariyah mengatakan Mu'tazilah dalam hal ini, mengatakan kalau begitu tidak. Perbuatan manusia murni ciptaannya sendiri, murni kehendaknya sendiri. Tidak ada khalq, tidak ada masyiah dari Allah. Kenapa? Al-khalq wal masyiah kita. Al-khalq wal masyiah makhluk. Yang menciptakan perbuatannya dia sendiri dan yang berkehendak dia sendiri. Kok bisa? Bagaimana? Kata mereka, bagaimana bisa dikatakan ciptaan Allah, kehendak Allah? Saya yang lakukan kok, saya yang minum kok. Dinukil dari kitab salaf, orang Qadariyah lagi ceramah, lagi menyampaikan kesesatannya. Dia katakan, tidak ada yang mampu menghalangi air ini saya minum. Tidak ada yang mampu menghalangi air ini saya minum. Tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak, dia tidak mampu minum air itu. Kenapa dia katakan seperti itu? Dia katakan tidak ada yang mampu menghalangi saya lakukan ini. Hah? Karena tidak ada kaitan dengan aturannya Allah, kehendaknya Allah, ciptaan Allah. Murni dia yang buat. Mau lihat hasilnya? Pada huruf ba pada basmalah. Coba lihat. Apa ucapan orang-orang Zamakhsyari, Mu'tazilah. Padahal bahasa Arab ini ya, tentang ba. Qaulnya ahli sunnah, ba-nya basmalah, bismil, ba-nya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena ahlu sunnah dimaklumi ucapannya. Ahlu sunnah mengatakan semua perbuatan makhluk ciptaan Allah, kehendaknya Allah. Tapi ingat, makhluk punya kehendak. Tapi kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Maka manusia tidak pernah lepas, ya, harus meminta tolong kepada Allah dalam segala perbuatannya. Itulah ba pada basmalah. Bismillah, saya minum. Bismillah, saya makan. Itu apa? Dengan nama Allah saya sebut, saya minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya di awal pekerjaan kita. Itu baknya isti'anah. Mereka tidak mau mengatakan isti'anah. Ada yang mengatakan baknya sababiyah ini dan itu. Banyak. Ya kan? Tidak mau mengatakan isti'anah. Kenapa? Itu hasil ya dari akidah mereka bahwa perbuatan manusia ciptanya sendiri, perbuatannya sendiri. Di situ jatuhnya. Kedua, mereka ya juga ingin lari dari pemahaman Jabr. Jabr itu ya dari ahlul bid'ah yang mengatakan, nanti kita akan jelaskan ini ya, dua kelompok. Jadi ahlul bid'ah yang mengatakan, dari ahlul bid'ah yang mengatakan kita itu tidak punya kehendak, ya, kita terpaksa melakukan seluruh apa yang kita lakukan itu terpaksa. Kita cuma alat yang dipakai. Hah? Orang-orang Mu'tazilah dia dengarkan pemahaman Jabr. Oh ini bahaya ini. Tidak. Mana kita terpaksa. Ini kita punya pilihan. Tidak mau jatuh ke dalam Jabr. Paham? Ingin lari dari Jabr. Tidak mau dia meyakini keterpaksaan itu. Bilang manusia hilang kehendaknya. Dicabut. Tidak ada pilihan. Orang Qadariyah tidak mau. Sehingga terjatuh ke dalam pemahaman qadar. Di sanalah akhirnya mengingkari takdir. Tidak ada takdir. Kenapa? Tidak ada khalq, tidak ada masyiah. Berarti kalau tidak ada khalq, perhatikan ikhwan, kalau tidak ada khalq dengan masyiah, dia tolak dua ini dari Allah, penciptaan dan masyiah Allah dari perbuatan makhluk, berarti apa hasilnya? Segala sesuatu yang terjadi dari makhluk berarti apa? Bukan takdir Allah. Karena bukan Allah yang ciptakan, bukan Allah yang kehendaki. Kalau begitu apa? Yang terjadi berarti bukan takdir. Antum paham? Berarti terjadi sendiri. Iya kan? Keluar dari ciptaan Allah, keluar dari irodahnya Allah. Keluar dari kehendaknya Allah. Berarti dia kehendak siapa? Manusia sendiri. Bukan takdir. Konsekuensinya berarti kamu anggap tidak tertulis di Lauhul Mahfuz.
Konsekuensinya, ucapannya berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Lari ke poin pertama dan kedua. Itu bahaya. Iya kan? Kok bisa kalian katakan bukan ciptaan Allah dan bukan kehendak Allah? Siapa yang cipta? Manusia. Siapa yang menghendaki? Manusia sendiri. Padahal Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kalian dan apa yang kalian lakukan. Tinggal kita jawab pertanyaan itu. Bagaimana bisa Allah cipta perbuatan makhluk sementara juga Allah memberikan makhluk itu iradah, kehendak memilih. Kita jawab bahwa penyandaran, perhatikan baik-baik ya, penyandaran khalq, penciptaan kepada Allah pada perbuatan makhluk itu penyandaran pencipta sebab kepada sebabnya. Bukan pencipta musabab, tapi pencipta sebab. Maka kalau Allah pencipta sebab, maka otomatis Allah juga yang cipta musabab. Paham musabab? Tak putar. Baik, sekarang dalam hal ini kita sekarang ada 3. Sabab di sini 2. Sabab itu adalah kudur dan iradah. Sebab terjadinya perbuatan makhluk. Ada 2. Ada kudrah dan iradah. Kemampuan dan keinginan. Ini sabab ya. Kenapa kita katakan sabab? Sebab dari dia lahir musabbab. Apa itu musabbabnya? Fi'il. Paham? Kan kalau tidak ada kudrah kan tidak terwujud fi'il. Tidak tercipta fi'il itu. Kalau tidak ada kemampuan. Mau apa kita? Antum santri misalnya mau main bola. Hah? Mau dia punya iradah. Main bola besok deh. Malamnya. Demam tinggi, kejang-kejang. Hah? Sakit, terkapar. Terwujud perbuatan itu? Tidak. Makanya ikhwan kita dilarang itu mengucapkan sesuatu yang kita tidak katakan insya Allah. Ya kan? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan illa yasha Allah. Dilarang. Jangan kalian mengatakan sesuatu saya mau ini besok, saya mau ini besok tanpa mengucapkan insya Allah. Kenapa? Al-masyiah di situ. Kita mau apa? Kalau kita mau berkehendak Allah tidak kehendaki. Kita mau apa? Saya mau ini besok, malam mati. Tidak bisa. Malam sakit, ada halangan ini dan itu. Tidak ada yang tahu. Ya kan dalam soal kahfi. Jelas? Itu ya. Iradah. Yang kedua, ada iradah. Tadi kemampuan. Ya. Yang kedua harus ada iradah. Walaupun ada kemampuannya. Ya. Ada kemampuan untuk melakukan fi'il, perbuatan. Tetapi ketika tidak ada keinginannya. Maka pun fi'il, perbuatan dia. Baik itu ketaatannya atau kekufuran. Maka tidak akan pernah tercipta. Kenapa? Tidak ada sebabnya. Tidak ada iradahnya. Kuat dia, mampu. Tapi memang tidak ada keinginan dalam hatinya. Tidak ada niatnya, tidak ada kemauan. Seperti orang yang tidak sholat misalnya. Ya kan? Kuat dia untuk sholat. Kenapa tidak tercipta sholat darinya? Kenapa tidak tercipta sholat darinya? Tidak ada iradah. Tidak ada kemauan memang. Kuat ada kemampuan. Bahkan mungkin dia gym. Kuat. Tidak mau sholat. Paham? Dan keinginan dari hati ini. Ya, dan kudrah. Itulah yang namanya taufik. Itulah yang namanya taufik. Ketika dia berkehendak, berkeinginan. Ya, dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Ketaatan. Ya kan? Dilangkahkan kakinya, digerakkan hatinya untuk mau melakukan ketaatan, mau melakukan kebaikan, mau ta'lim, mau duduk bermajelis ilmu. Itulah taufik dari Allah. Kenapa? Allah yang berikan kepada dia 2 ini, kemampuan dan keinginan dalam hatinya. Karena kalau Allah tidak berikan dari dalam hati kita, makanya wajar ikhwan, Nabi SAW melihat hati ini. Nabi berdoa, ya muqallibal qulub. Kembali ke situ. Itu penggerak di situ. Allah berikan di situ penggerak. Hati, badan ikut dari dalam hati. Hati sudah mau, badan. Makanya kata para ulama, subhanallah. Iya.
Idza azamatil umur qawiyatil badan. Camkan itu ucapan ulama. Ketika hati sudah berazam kuat untuk melakukan satu amalan, qawiyatil abdan, maka badan akan kuat, pasti. Ya kan? Pokoknya kuatkan azimah dulu, ya, kuatkan azam dulu, keinginan untuk melakukan. Makanya Nabi ingatkan, ihris dulu, baru ista'in billah. Ya kan? Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jazan. Semangat dulu. Ihris itu apa ihris? Dari dalam hati. Kekuatan, kemauan. Ihris, semangat. Baru apa? Ista'in billah. Jangan lupa pertolongan kepada Allah. Karena jangan sampai kamu sakit, kamu ini. Ista'in billah. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, kita kembali. Jadi 2 sabab. Hasilnya apa? Musabab namanya. Musabab artinya yang dihasilkan dari sebab. Allah pencipta sebab. Pencipta kudrah dan iradah pada makhluk. Maka dengan kudrah dan iradah lahirlah musabab, lahirlah fi'il, perbuatan. Baik itu ketaatannya atau kemaksiatan yang dilakukan. Penyandaran dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata para ulama, ini penyandaran pencipta Allah kepada apa yang Allah cipta, itu sebab. Perbuatan dari kita, tapi Allah cipta sebabnya. Paham? Perbuatan kita yang lakukan, kita yang pilih. Tidak ada yang terpaksa. Paham ya? Fir'aun diutus kepadanya Musa dan Harun alaihi wassalam. Tidak beriman, kenapa? Dia yang pilih kekufuran itu. Allah inginkan dia secara syar'i untuk beriman, dia tidak pilih keimanan itu. Wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun Samud, kaumnya Nabi Saleh, kata Allah fahadainahum, kami sudah tunjuki dia ke yang lurus. Ada Nabi Saleh yang diutus. Tapi kata Allah fastahabbul ama alal huda. Tapi dia lebih memilih kegelapan, kesesatan, kekufuran daripada terangnya cahaya petunjuk. Tuh, Allah katakan fastahabbu. Dia cinta, dia pilih, dia ridhoi kekufuran. Allah siksa dengan keadilannya. Faham? Nah sekarang ketika Allah sandarkan penciptaan Allah, Allah cipta sebab, maka kita katakan, salahkah kalau kita katakan berarti kalau begitu Allah juga yang cipta musababnya? Salah? Benar. Kita katakan berarti Allah yang cipta perbuatan makhluk. Kenapa? Karena Allah yang cipta sesuatu yang kalau dia tidak ada, tidak akan pernah ada perbuatan makhluk. Iya kan? Tidak dikatakan Allah yang cipta perbuatan secara langsung. Dalam artian Allah yang amalkan. Perbuatan Jabriyah ini keyakinannya. Tapi kita katakan Allah cipta sebabnya. Yang Allah berikan kepada makhluk. Makhluk yang amalkan. Paham? Bisa dapat sekarang kenapa masyiah Allah... makhluk punya masyiah, Allah punya masyiah. Ketemu di perbuatan makhluk. Itu kehendak Allah dan juga kehendak makhluk. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kata Allah, wahai makhluk, kecuali kehendak kalian adalah di bawah kehendak Allah. Berarti kalau antum ditanya, perbuatanmu dengan kehendakmu atau dengan kehendak Allah, apa antum jawab? Apa antum jawab? Kalau antum ditanya, apa yang antum lakukan ini? Dengan pilihanmu, dengan kehendakmu atau dengan kehendak Allah? Jawabannya apa? Ya dengan kehendak saya pilih. Tapi apa yang saya pilih, apa yang saya lakukan, kehendaknya Allah. Tapi saya yang lakukan, saya yang berkehendak, saya yang memilih itu. Antum bisa ya? Kalau antum tidak bisa pertemukan ini, tidak bisa. Tidak bisa beriman kepada takdir. Masuk akal tidak? Secara akal, bisa tidak? Masih tidak bisa. Allah cipta sebabnya, Allah berikan sebabnya, lahirlah musababnya. Kalau Allah tidak ciptakan sebabnya, maka tidak akan pernah ada musababnya. Mudah saja memahaminya. Ya, inilah yang orang-orang Mu'tazilah Qadariyah tidak mampu pahami sehingga tersesat dalam masalah takdir. Kata Nabi SAW,
haditsnya sahih tapi maknanya benar. Haditsnya lemah tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, Al-Qadariyah itu majusi hadil ummah. Orang-orang Qadariyah Mu'tazilah majusinya umat ini. Majusi itu meyakini dua pencipta. Pencipta kegelapan dan pencipta cahaya. Berarti kalau ada cahaya, itu dia yang cipta cahaya itu, api. Makanya mereka menyembah api. Karena dia Tuhan terang. Pencipta nur. Paham? Dua pencipta, gelap dan terang. Kegelapan dan cahaya. Kalau orang-orang Mu'tazilah, kenapa dikatakan majusi? Bahkan lebih parah. Dia mengatakan kami cipta perbuatan kami sendiri. Dalam artian bukan ciptaan Allah, murni ciptaan manusia. Berarti semua manusia apa? Pencipta perbuatannya sendiri. Berarti ulama mengatakan al-majusu athbatul khaliqain wal qadariyah asbatu khaliqin. Majusi menetapkan dua pencipta, adapun qadariyah Mu'tazilah menetapkan banyak pencipta. Hanya beda harokat. Musanna dan jamu muzakkar salim. Ya. Karena itu konsekuensi ucapannya. Semua khaliqun li af'alihim. Semua pencipta perbuatannya masing-masing. Paham ya? Taib. Ini 4. Kemudian yang kelima dari perkara pokok beriman kepada takdir, yaitu kita tidak boleh mempertentangkan antara al-qadar wasyara'. Kita tidak boleh mempertentangkan antara takdir dan syariat Allah. Kita harus yakini bahwa syariat Allah sejalan dengan takdir. Tidak boleh dipertentangkan. Saya ulangi. Syariat Allah, perintah dan larangannya itu selaras dengan takdir Allah. Tidak boleh dipertentangkan. Bagaimana itu orang yang mempertentangkan antara syara' dan qadar? Dia katakan, kenapa kamu tidak sholat? Qadarullah. Paham? Kalau kamu katakan itu qadarullah, sementara Allah perintahkan kita sholat, berarti kamu pertentangan antara takdir dan syariat. Tidak boleh. Syariat selalu sejalan dengan takdir Allah. Kamu takbiratul ihram, kamu salam sampai selesai sholatmu, kamu katakan qadarullah, itu bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu yang salah, kamu yang pertentangkan, padahal bisa tidak dipertentangkan. Iya kan? Ibarat diberi uang, dikasih dua. Satu ikat dengan dua ikat. Yang kasih bilang, kamu bisa ambil dua-duanya. Sangat tidak masuk akal kalau satu mau. Iya kan? Dibilang, ambil dua-duanya. Masa satu mau? Ambil semua. Maksudnya apa? Tidak mesti dipertentangkan ketika bisa digabungkan. Syariat dan qadar. Kenapa kamu tidak beriman? Qadarullah. Itulah hujahnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Makanya di antara sifat-sifat orang jahiliyah adalah mempertentangkan itu. Sifat jahiliyah. Dalam Al-Quran kata Allah, walau sya'allah, tentang ucapan orang musyrikin yang menyembah berhala, walau sya'allah ma asyrakna wala abauna. Kalau seandainya bukan kehendak Allah, maka kami dan bapak-bapak kami tidak berbuat syirik. Apa maksud ucapannya itu? Karena ini kehendaknya Allah. Ya, syirik. Iya, karena mereka mengatakan kalau seandainya bukan karena kehendaknya Allah, kami tidak syirik. Karena ini kehendak Allah, kami syirik. Itu hujahnya. Ya subhanallah, kalau ini hujah, maka tidak ada manfaat Al-Quran diturunkan, Rasul diutus. Ditanya di depan Allah pada hari kiamat, kenapa kamu tidak beriman? Qadarullah. Ya Allah, qadarullah. Bisanya Allah perintahkan kamu beriman. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Nabi kalau kamu cinta Allah. Mana ada qadarullah tidak beriman? Berarti kamu pertentangkan antara syariat, perintah Allah dan
takdir. Tidak boleh dipertentangkan itu. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, boleh tidak apakah mutlak tidak boleh berdalil dengan takdir? Boleh. Pada dua hal. Karena ada hadis Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Musa tanya Nabi Adam, dihujai Nabi Adam. Dalam sahih ya, hadisnya sahih. Nabi ceritakan ke sahabat, Nabi Musa beradu hujah dengan Nabi Adam. Nabi Musa datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abuna. Kamu bapak kami. Kenapa kamu keluarkan kami dari surga? Apa kata Nabi Adam? Hada syai'un qad qaddarahullah. Ini sesuatu Allah sudah takdirkan. Kata Nabi, maka Nabi Adam menghujai Nabi Musa. Lihat jawaban Nabi Adam. Hadza syai'un qad qaddarahullah. Ini sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Nabi Adam berdalil dengan apa? Jawab dulu. Nabi Adam berdalil dengan apa? Takdir. Boleh? Boleh. Tapi ingat, yang Nabi Musa tanyakan adalah musibah. Pada Nabi Adam ada dua yang perlu dipahami. Ada maksiatnya, dosanya, dan ada musibahnya. Dosanya apa? Makan buah. Musibahnya apa? Keluar. Nabi Musa bertanya, kenapa kamu keluarkan kami? Berarti ditanya tentang musibah. Berdalil dengan takdir akan musibah boleh. Jatuh dari motor, keprak. Dan temannya, akhi kenapa kamu jatuh kemarin? Oh sakit. Qadarullah. Boleh? Boleh. Berdalil dengan musibah, takdir dengan musibah boleh. Bahkan itu yang wajib. Qadarullah wa masyafa'al. Selesai. Takdir Allah. Dua. Anggaplah dengan maksiat. Ya. Nabi Musa bertanya tentang maksiatnya. Anggaplah yang ditanya Nabi Adam maksiatnya. Oke, kenapa kamu makan itu? Boleh berdalil dengan takdir, dengan musibah, dengan catatan yang sudah bertobat darinya. Nabi Adam alaihissalam Allah katakan, wa asa Adam rabbahu faqawa thumma jatabahu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam bermaksiat dan Allah pilih, beri hidayah beliau untuk bertobat dan Allah terima tobatnya. Berdalil dengan takdir, dengan maksiat yang sudah bertobat darinya boleh. Paham? Dulu, ya, masya Allah sebelum hijrah, ya hidupnya rusak, hancur, ya, mabuk-mabukan misalnya, waliyadzubillah dan seterusnya dari maksiat. Bertaubat, ditanya, wih dulu kan antum nakal sekali, kenapa itu bisa? Qadarullah, masyafa'al, boleh? Boleh. Betul tidak itu sudah lewat? Takdir Allah tidak yang terjadi itu? Maksiatnya, takdir Allah? Betul. Yang tidak boleh adalah berdalil dengan takdir dengan yang belum terjadi. Mau pergi merampok begal, sudah ambil alat-alatnya, badinya apanya. Ya akhi takillah. Haram. Biar qadarullah ini. Dari mana kamu tahu takdirmu? Nah, belum terjadi itu. Paham? Takdir itu jamaah sekalian adalah rahasia Allah. Kita tahu takdir kita ketika terjadi. Baru, oh itu takdirnya. Makanya ketika terjadi baru qadarullah itu boleh. Yang sudah kita bertobat darinya maksiat, boleh qadarullah. Kecelakaan, qadarullah. Nah ini belum terjadi maksiatnya. Kenapa? Qadarullah. Nggak bisa, qadarullah. Belum terjadi kau sudah kata qadarullah. Itu enggak boleh. Apalagi dipakai untuk takdir itu ya digunakan untuk berketerusan itu maksiat dan dosa haram. Itu mempertentangkan antara apa? Qadar wa syara'. Yang keberapa? 5. Yang keenam, seseorang itu harus meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan itu baik. Tidak ada buruknya. Ini dari pokok keimanan kepada takdir. Saya ulangi, segala sesuatu yang Allah takdirkan, yang Allah putuskan adalah baik. Tidak ada yang buruk. Paham ya? Adapun ucapan Nabi kita Muhammad SAW, antum mina bil qadar khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya, itu sekali lagi ditinjau dari apa yang terjadi. Sekarang saya tanya, yang terjadi tadi itu makhluk atau bukan? Yang terjadi dari makhluk atau bukan? Makhluk. Apa yang terjadi itu makhluk. Makhluk ada yang baik, ada yang buruk. Ketaatannya makhluk. Kemaksiatannya makhluk.
Keimanannya makhluk-makhluk. Semuanya makhluk yang tertakdirkan ini. Nah ini yang Nabi katakan dalam hadis, kamu beriman kepada takdir baik buruknya. Maksudnya kamu imani apa? Itu dari Allah semua. Nah ketika Allah menakdirkan takdir yang tadi baik buruknya, ini di sisi Allah semua baik. Ditinjau dari perbuatan Allah menakdirkan itu baik. Itulah maksud ucapan Nabi dalam hadis. Wasyarru laisa ilaik. Kejelekan ya Allah, kesalahan tidak ada disandarkan kepadamu sedikit pun. Ma khalaqna hadza batila. Kami tidak ciptakan sesuatu itu dengan kesalahan, batil. Semua benar. Karena Allah Al-Hakim. Ya. Allah Maha Hikmah. Memiliki hikmah yang dalam. Hikmatun balighah pada semua ciptaannya. Baik Allah ciptakan ketaatan atau Allah ciptakan keburukan. Paham? Tinggal satu permasalahan. Kita tadi yakini bahwa kekufuran ciptaan Allah. Kemaksiatan kehendak Allah. Bagaimana Allah kehendaki keburukan? Sementara Allah selalu menghendaki kebaikan. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintahkan kepada keburukan. Lihat. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Yang Allah nafikan adalah perintah, syariatnya. Ya syariat Allah tidak ada yang buruk. Tidak mungkin memerintahkan kepada kejelekan. Bahkan kekufuran sendiri kata Allah dalam Al-Quran. Innallaha wala yarda li'ibadihil kufur. Kata Allah, Allah tidak meridhai kekufuran. Allah tidak meridhai kekufuran. Sudah? Berarti Allah di sini tidak meridhai apa? Tidak mencintai apa? Kekufuran. Kenapa Allah takdirkan? Itu pertanyaan besar. Ya kan? Bagi kita mungkin. Kenapa Allah takdirkan kalau Allah tidak suka? Mungkin kita bertanya, kenapa itu Allah tidak cipta surga saja, semua beriman, masuk surga selesai. Ya kan? Kalau itu yang kita pikirkan, jawabannya kenapa kita turun di dunia? Mending Allah cipta di surga, Allah tidak takdirkan Adam bermaksiat, kita di dalam surga. Tidak turun di sini. Kita paham? Kita dicipta di surga, ikhwan. Untuk apa hidup di sini? Makanya kita katakan dunia tempat ujian. Itulah hikmah Allah. Kenapa Allah turunkan kita? Dengan sebab dosa Nabi Adam yang beliau lakukan alaihissalam. Kita dicipta di surga awalnya. Ya sudah, dalam surga sampai hidup, tidak ada kehidupan dunia. Tidak ada. Di surga, orang semua di surga. Tidak ada iblis, tidak ada apa-apa. Di surga semua. Tidak ada kehidupan dunia. Untuk apa? Makanya dikatakan dunia darul ibtila wal imtihan. Dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Ya kan? Agar dilihat yang kembali ke tempat asalnya dan siapa yang tidak kembali ke tempat asalnya. Itu aja. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu hikmah Allah. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Iya. Kalau tidak Allah cipta kita di surga, tidak ada kehidupan dunia. Tapi Allah inginkan itu dengan segala hikmah yang dalam. Untuk apa? Liyabluwakum, agar Allah uji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya baik. Berarti itulah yang selamat dari ujian, kehidupan dan kematian. Dua ini Allah ciptakan karena Allah ingin lihat, nampakkan siapa yang selamat dari ujian, lulus dari ujian. Ya, yaitu orang-orang yang memperbaiki amalannya. Makanya dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, Nabi perintahkan beramal. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalik fala yulumana illa nafsah. Wahai hamba-hambaku kata Allah, semua itu amalan kalian. Mau kalian taat atau tidak, kalian yang amalkan, bukan Allah. Imbata Jabriyah ini. Kalian yang amalkan, disandarkan kepada kalian. Maksudnya kalian yang amalkan secara langsung. Allah hanya berikan sebabnya. Paham? Yang amalkan kalian sendiri. Summa uhsiha lakum. Saya simpan, catat untuk kalian. Kembali lagi kita. Allah tidak katakan, kalian amalkan, saya simpan untuk saya. La. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Saya simpan, catat untuk kalian juga. Ketiga,
Summa uwaffikum iyaha. Saya penuhkan, kembalikan untuk kalian kembali. Kita juga, bukan kembali untuk Allah. Allah tidak katakan, kalian amalkan, saya simpan untuk kalian, kemudian saya kembalikan kepada saya nanti. Saya yang untuk saya catat untuk kalian, tapi saya ngambil manfaatnya. Lah, untuk kalian juga, manfaatnya untuk kalian. Makanya kata Nabi, Allah mengatakan dalam hadits qudsi ini, siapa yang mendapatkan kebaikan, puji Allah. Siapa yang mendapatkan selain kebaikan, itu keburukan, siksaan, jangan celah kecuali diri sendiri. Kita yang amalkan, kita yang pilih. Ya. Jadi kita katakan semua kehendak Allah pasti benar, ada hikmahnya. Manusia seperti itu. Terkadang mereka melakukan hal yang dia tidak sukai, tapi tetap dia lakukan karena ada hikmah yang dalam. Ada kebaikan yang dia inginkan, kemaslahatan, manfaat yang dia inginkan pada dirinya. Walaupun dia lakukan sebagian perbuatan yang dia tidak suka. Ada yang dipotong tangannya, diamputasi tangannya, kakinya diamputasi, dipotong. Ada yang dibelah perutnya, ada yang dikeluar. Semuanya dia lakukan. Sakit-sakit dia tahan. Keluar biaya. Kenapa dia lakukan? Dia tidak suka. Ada manfaat, maslahat yang dia inginkan lebih besar. Walaupun sampai rela melakukan apa yang dia sebenarnya tidak cintai. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Allah lebih bisa. Ya, betul Allah tidak suka kekufuran, kemaksiatan. Allah cinta ketaatan, keimanan. Tapi ingat, ketika Allah takdirkan Fir'aun kafir, Abu Lahab kafir, Abu Thalib kafir, Iblis kafir, pentolannya ya. Ingat, yang Allah inginkan bukan semata-mata kekufurannya. Ini penting untuk dipahami. Bukan semata-mata kekufurannya. Kalau Allah takdirkan itu hanya semata-mata ingin melihat Fir'aun kafir, ingin melihat Abu Lahab kafir, zalim Allah. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tapi yang Allah inginkan adalah hikmah di balik itu. Bukan sekali lagi, bukan semata-mata kekufuran yang ada, kemaksiatan yang terjadi. Tapi yang Allah inginkan adalah hikmah di balik itu. Itulah yang baik. Betul ini buruk, tapi kebaikannya jauh lebih besar. Makanya orang beriman mengatakan, salah satu ahli hikmah mengatakan, orang yang pintar adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain, bukan orang lain mengambil pelajaran dari dia. Paham? Yang Allah inginkan kita mengambil pelajaran dari itu semua. Iya, iya. Kedudukan, ya, harta, kekuasaan tidak menjamin kebahagiaan. Nasab Abu Thalib, Abu Lahab, orang Quraisy, nasabnya tidak menjamin kebahagiaan. Kata Nabi, "Mambatta'a bihi amaluh, lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang lambat dalam amalannya tidak akan pernah dipercepat oleh nasabnya. Lambat amalanmu, lambat. Iya kan? Kamu yang lambatkan amalanmu, kamu yang tidak mau beramal, kamu yang malas, ya sudah. Lam yusri bihi nasabuh, tidak akan pernah dipercepat dengan nasab. Tidak akan pernah dipercepat dengan kekuasaan, jabatan dan semisal itu. Kamu lambat, kamu cepat. Sabiku, kata Allah, bersegeralah, cepatlah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Allah perintahkan cepat. Tapi kalau kita lambat dalam amalan, nasab, harta, kekuasaan, kata Nabi SAW, lam yusri bihi nasabuh, tidak pernah akan dipercepat dengan nasabnya. Itu hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kita ambil. Lagi pula Fir'aun, Abu Thalib, Abu Lahab, Iblis, semua Allah berikan kehendak. Tidak ada yang terpaksa dalam kekufurannya. Ya. Jelas ya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memiliki hikmah. Maka ditinjau dari perbuatan Allah menakdirkan, itu semua benar. Adapun khair dan syar, baik buruk, itu yang terjadi pada makhluk. Tapi kembali kepada perbuatan Allah menakdirkan baik buruk tadi, itu semua baik. Berarti ada dua tinjauan yang perlu pahami. Takdir bermakna perbuatan Allah, takdir bermakna yang terjadi. Paham? Kalau takdir bermakna perbuatan Allah itu baik semua, tidak ada buruk, karena ada hikmah di sana, walaupun zahirnya kelihatan keburukan, tapi ada hikmah di sana, berarti benar, tetap benar. Ya. Takdir bermakna perbuatan makhluk,
maka ini ada yang baik, ada buruk. Jelas ya? Yang keenam, terakhir. Nah, ini agak panjang ini. Tapi bisa jam 11. Lanjut ya? Terakhir. Belum buah-buah beriman kepada takdir. Faedahnya ada saya sebutkan di sini. Terakhir ya, rukun beriman kepada takdir atau perkara yang menentukan keimanan kepada takdir atau yang membantu seorang hamba beriman kepada takdir, harus ada bedakan dua iradah. Antara iradah kauniyah dan iradah syariah. Itu kehendak Allah. Ini penting ya. Kehendak Allah, ya, iradah Allah ada dua macam. Ada namanya keinginan Allah yang sifatnya syar'i, biasa disebut dengan iradah syariah. Ada namanya iradah Allah yang sifatnya kauni. Paham? Allah sebutkan, wa may yurid ayyudillahu wa man yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah berirodah kepadanya, irodah ya, siapa yang Allah menghendaki untuknya hidayah, Allah akan lapangkan dadanya kepada Islam. Wa may yurid, siapa yang Allah inginkan, irodah juga, ayyudillah, disesatkan, ya, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Allah akan jadikan dadanya sempit, hatinya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia panjat ke atas langit. Ini syariah, ini kauniyah. Iradah pertama ketaatan syariah, iradah kedua dari Allah kauniyah. Apa ini perbedaannya? Pertama, perbedaan iradah syariah dan kauniyah. Iradah syariah adalah kehendak Allah, keinginan Allah yang kaitannya dengan perintah Allah, ketaatan. Berarti kalau kita bahasakan lain, seluruh kehendak Allah dan keinginan Allah yang Allah cintai. Yang Allah cintai, yang Allah suka. Paham? Sekarang pertanyaannya begini. Apakah yang antum saksikan ya, yang antum lihat, apakah semua kehendak dalam makna ini semua terjadi? Saya tanya dulu. Kembali ke pengertiannya. Iradah syariah, saya ulangi, iradah syariah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i adalah kehendak Allah yang Allah cintai, yang Allah inginkan, ridhoi. Paham? Saya tanya antum, kembali ke antum lagi sekarang. Yang antum lihat, saksikan sekarang, apakah semua keinginan Allah yang Allah cintai terjadi? Hah? Allah inginkan secara syar'i Fir'aun beriman. Buktinya ada Musa alaihissalam dikuatkan dengan Nabi Harun alaihissalam. Ada Taurat kepada Nabi Musa, diperlihatkan kepada Fir'aun 9 tanda. Itu bukti nyata Allah inginkan secara syar'i, tapi iradahnya syar'i Allah. Baik di sini. Ya, ketaatan. Allah inginkan Fir'aun beriman. Tapi Allah inginkan secara kauni terjadi kekufurannya. Paham? Iradah, ini perbedaannya. Saya sengaja langsung praktekkan kepada Fir'aun supaya paham. Iradah syariah adalah iradah Allah, kehendak Allah yang Allah cintai. Adapun kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, baik atau buruk. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguh iradah Allah. Sungguh iradahnya Allah. Ya, ketika Allah berirodah, berkehendak tentang sesuatu, Allah katakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Ini namanya iradah kauniyah. Pasti terjadi, la mahalah, tidak ada yang halangi. Baik atau buruk. Antum pada kauniyah, tidak usah lihat baik buruknya. Tidak usah lihat itu ketaatan, kekufuran. Yang penting terjadi, sudah. Berarti iradah apa? Kauniyah. Biasa disebut dengan iradah khalqiyah. Sama saja. Kalau antum tidak bisa ingat Arabnya, ingat saja. Kauniyah yang pasti. Tidak bisa bahasa Indonesia Makassar, yang nassa. Hah? Supaya mudah. Oh, kauniyah yang nassa terjadi. Nassa terjadi. Kalau syar'i, bisa terjadi, bisa tidak. Tapi ingat, syar'i pasti dicintai. Adapun dari sisi terjadinya, mungkin terjadi, mungkin tidak. Paham ini? Paham ya? Jadi syariah Allah cintai. Kauni pasti terjadi. Berarti perbedaan kedua, kalau dari sisi ya
Iradah Allah yang kauni, yang tadi pasti terjadi, ya. Dia dari sisi keumumannya, baik atau buruk, ya. Itu iradah kauniyah. Iradah kauniyah khusus kepada pembahasan yang pasti. Dia tidak melihat Allah cinta atau tidak. Paham? Bisa paham ini? Jadi kalau takdir tadi yang nas tadi, dia tidak bahas ketaatankah, kekufurankah. Yang penting dia nassa, terjadi, pasti. Ya, maka kita katakan itu iradah Allah yang kauni. Paham? Kalau yang syar'i tadi apa? Yang Allah cinta. Berarti apa yang antum pahami dari dua pembahasan ini? Berarti bisa ketemu antara yang kauni dan kapan? Ketika takdir Allah, kehendak Allah yang Allah takdirkan terjadi dan itu Allah cinta. Ketemu. Contoh, salat syar'i. Salat subuh tadi. Kita sudah lakukan. Qadarullah terjadi, iya kan? Sudah terjadi. Allah takdirkan. Allah cinta. Kauni tidak? Kauni. Ingat kauni yang sudah ya? Yang nasah. Kauni. Berarti kita katakan, kalau antum ditanya, salat subuhnya antum, itu iradah syariah atau kauniyah? Jawabannya apa? Dua-duanya. Kauni, karena sudah terjadi, dan syar'i, karena Allah cinta. Paham? Ini lagi yang tidak bisa digabungkan oleh orang-orang Qadariyah tadi, Mu'tazilah. Ini tidak bisa dia pahami. Selalu dia katakan, kenapa mereka mengatakan kalau begitu kita ciptaan sendiri ini perbuatan. Kenapa? Karena mereka lihat ada kekufuran. Tidak mungkin Allah tak ciptakan kekufuran. Allah itu cinta, ketaatan, keimanan. Kata mereka kalau Allah ciptakan kehendaki kekufuran, kemaksiatan, Allah juga yang siksa, Allah yang masukkan neraka, zalim Allah. Ini ucapan Qadariyah. Paham? Maka sampailah pada kesimpulan mereka mengatakan kalau begitu perbuatan kita ciptaan sendiri, kehendak sendiri. Ingin lari dari situ. Kita katakan oh tidak. Kamu tidak paham tentang iradah. Itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Tidak ada yang selisih itu kecuali Ahlul Bidah. Bahwa iradah Allah ada dua. Hanya ini memudahkan saja memahami dalam Al-Quran. Tadi wa may yurid ayyahdiyah, wa may yurid ayyudillah. Sama. Allah beriradah memberi hidayah, Allah beriradah memberi kesesatan. Ini dicintai, ini tidak dicintai. Tapi ingat, di sana ada yang Allah pastikan terjadi. Tidak melihat baik buruknya. Sekarang tinggal satu. Ketika Allah pastikan itu terjadi, Allah takdirkan itu pasti terjadi. Berarti dengan hikmah. Itu tadi landasan sebelumnya. Paham ya? Taib. Berarti kemaksiatan dicinta atau tidak? Nah, kekufuran, kemaksiatan yang terjadi seperti iblis, kafir, terjadi? Sudah? Taib. Fir'aun, sudah terjadi? Sudah, lewat. Saya tanya, itu iradah Allah? Kehendak Allah? Kehendak Allah yang apa? Kauni. Tidak boleh syar'i karena Allah tidak cintai kekufurannya. Yang Allah cinta adalah keimanannya. Tapi ingat, keimanan ini yang syar'i Allah tidak inginkan secara kauni terjadi. Yang Allah inginkan secara kauni adalah kekufurannya. Dengan hikmah, kembali di situ. Antum connect dengan yang sebelumnya. Ya, Allah berikan Fir'aun kehendak, Allah berikan pilihan kepada dia, kita diberi pilihan. Aman antum, selesai perkara. Wajar dia sesat. Ibnu Qayyim bahas secara ilmiah subhanallah tentang Fir'aun itu khususnya dalam kitabnya Al-Fawaid. Kenapa ya ini diberi hidayah, ini diberi. Beliau jelaskan karena kata beliau kita mesti tahu bahwa hidayah ada tempatnya. Ada wadahnya. Itulah hati. Iya kan? Makanya Nabi betul-betul perhatikan. Bahkan pada hari kiamat Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak, yang bermanfaat hanyalah hati yang selamat. Itu tempatnya hidayah. Kalau hati ini tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa. Apa salah satu penyakit hati yang tidak bisa menerima hidayah? Kesombongan. Ada pada Fir'aun. Bagaimana cara yang mau dipaksakan, mau dikasih, tidak bisa. Dia tolak hidayah itu.
Maka sangat mustahil kita katakan Allah siksa Firaun dengan kezaliman Allah. La, keadilannya Allah. Dia tidak mau memang. Bagaimana mengatakan ana rabbukumul a'la? Bagaimana mendapat hidayah? Hatinya sekotor itu. Ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian paling tinggi. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat, sorga kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak pernah merasa tinggi di dunia. Bagaimana cara dapat hidayah? Dia sudah merasa tinggi dari manusia. Itu sebabnya. Jelas ya? Coba untuk melihat orang-orang yang dalam sejarah Allah mudahkan baginya hidayah. Lihat hatinya, ketulusannya, kejujurannya. Iya kan? Lihat Salman Al-Farisi. Iya. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Lihat para sahabat yang Allah berikan hidayah mereka dengan mudah masuk itu, hidayah itu. Mudah. Satu ayat, lihat dalam Al-Quran Allah kisahkan bagaimana penyihirnya Fir'aun. Iya kan? Satu tanda yang dia lihat langsung beriman. Ada keimanannya. Fir'aun diperlihatkan 9 tanda. Walaqad ataina tis'a ayat. Tidak beriman juga. Penyihirnya 1 tanda saja. Tongkat jadi ular betul-betul nyata. Kalau mereka buang tongkatnya hanya tipuan mata. Pas lihat tongkatnya Nabi Musa. Nyata ular ini. Bukan main-main ini. Langsung mengatakan, ya, amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Kami beriman sudah kepada Rabb. Sudah. Dan apa yang kamu paksakan kami wahai Fir'aun dari sihir-sihirin, kami bertaubat. Ini tidak pernah kami lihat ini tongkat jadi ular betulan. Jelas ya? Baik. Jadi itu kauniyah. Maka kadang syariah. Ya. Bukan kauni. Kapan itu? Syariah saja, tapi bukan kauni. Mudah. Berarti tidak terjadi. Tapi yang anu cintai. Berarti apa? Contohnya. Keimanan. Kenapa tuh bingung? Pas contohnya bingung. Pas paham. Pas contohnya. Iradah Allah yang syar'i saja tapi bukan kauni. Berarti tidak terjadi. Tapi Allah cintai. Apa itu? Keimanannya orang kafir. Paham tidak? Keimanannya orang yang kafir. Allah ingin tidak mereka beriman? Allah ingin tidak? Berarti apa? Syar'i? Syar'i. Tapi yang terjadi apa? Kekufuran. Kau? Berarti kalau antum ditanya. Keimanannya mereka semua itu Allah inginkan? Iya. Keimanannya semua manusia Allah inginkan. Secara syar'i tapinya. Ya. Allah cintai. Makanya Allah utus Rasul di setiap umat. Ada Rasul di setiap umat. Berarti itu bukti bahwa Allah inginkan mereka beriman. Iya. Tapi yang Allah terjadikan adalah mukmin kafir. Mukmin kafir. Ada yang ikut Rasul, ada yang tidak. Seperti itu saja. Dan Allah tidak pernah ditanya dengan perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum is'alun. Yang jelas semua kehendak Allah pasti benar, pasti baik. Ada hikmah di situ. Ya. Makanya sangat benar. Hanya satu jalan yang Nabi ingatkan. I'malu muyassar. Hal itu saja. Ya. Ini salah satu buah beriman kepada takdir. Kalau sudah kita yakini hal-hal yang sifatnya landasan tadi, pokok dari keimanan kepada takdir, maka kita akan merasakan lezatnya keimanan kepada takdir. Jelas ya? Para ulama menyebutkan beberapa poin, mungkin saya sebutkan 3 atau 4. Faidah beriman kepada takdir. Pertama, dia akan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan ikhlas menerimanya. Apapun yang dia akan dapatkan. Ya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idnillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Lihat. Allah berfirman, apa yang menimpamu dari musibah, itu dengan izin Allah. Takdir ya. Setelah itu kata Allah, "Wa may yu'min billah", siapa yang beriman kepada Allah. Allah tidak katakan siapa yang beriman pada takdir,
tapi dianggap beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau dia sudah yakini takdir itu dari Allah, berarti dia beriman kepada Allah dan takdirnya. Maka apa kata Allah? Yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah hatinya. Ya. Ibnu Katsir mengatakan dari ayat ini, maknanya waman asobathu musibah fa'alima annaha biqada'illah wa qadarih fasabar wahtasab wastaslama liqada'illah hudiya hadallahu qalbah. Masya Allah. Makna ayat ini adalah kata Ibnu Katsir, yaitu siapa yang yakin akan takdirnya, siapa yang yakin akan semua sudah tertulis untuknya, baik buruknya, ya, dia yakin akan ketentuan Allah, dia bersabar, dia wahtasab, dia mengharapkan pahala wajah Allah, dan dia akan tunduk dengan ketentuan Allah dan ketetapannya, maka di sanalah hadallahu qalbah. Itu makna Allah berikan hidayah hatinya. Berarti apa? Buah keimanannya kepada takdir. Buah keimanannya kepada takdir, dia akan sabar, harap pahala, ikhlas. Ya kan? Karena dia sudah yakin qadarullah ini. Ya. Makanya keluar kalimat istirja. Dapat musibah, inna lillahi. Langsung. Wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ketika mendapat musibah, janganlah mengatakan lau. Seandainya saya tidak keluar tadi, saya tidak celaka. Seandainya saya tadi tidak ini, saya tidak dapat ini. Padahal sudah terjadi. Kata Nabi, jangan mengatakan lau. Karena itu membuka pintu syaitan. Tapi katakanlah qadarullahi wa ma syafa'al. Qadarullahi wa ma syafa'al. Katakanlah ini ketentuan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita dilarang membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Karena kalau dikatakan seandainya maka ya, dia akan menjauh dari makna-makna kesabaran atau nilai-nilai kesabaran. Dia akan putus asa, mengeluh, ya kan? Seandainya kenapa? Seandainya. Maka syaitan akan melebarkan pintu itu masuk dari dalam al-ya'as. Ya. Putus asa dari rahmat Allah dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang para ulama sebutkan, ya, hatinya akan lapang. Ya, hatinya akan legowo kalau orang Jawa bilang. Terima. Paham? Dan wasa'adatul qalbi wa tu'maninatun nafs, dan tenang hatinya dan akan nyaman jiwanya. Warohatul bal. Pikirannya tenang. Kenapa? Disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kata beliau, asbahtu wa mali sururun illa fi mawadi'il qada wal qadar. Saya berada di pagi hari dan tidak ada untuk saya kebahagiaan, ketenangan kecuali ketika menerima dan berserah diri kepada Allah dengan beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia baca firman Allah. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Masya Allah. Maksudnya beliau mengatakan tidak ada yang membuat saya tenang kecuali dengan ayat ini. Itu dengan beriman kepada takdir. Allah berfirman tentang ucapan orang-orang beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, la yusibana, tidak ada yang menimpa kami dari musibah illa, kecuali itu ma kataballahu lana, Allah tuliskan untuk kita. Masya Allah. Dia puja lagi Allah di situ. Ini dapat musibah ini ya. Dalam surat Taubah ini. Iya, dapat musibah ini para sahabat, orang-orang beriman. Langsung mengatakan huwa maulana. Dialah Allah yang mengatur kami. Ya, yang mencintai kami. Langsung maula. Antum paham makna maula? Ya, langsung maula kan walayah. Ya, yang mencintai, yang meridhai. Berarti langsung faham musibah adalah bentuk walayah, bentuk cinta Allah kepada kita. Misalnya itu langsung ke situ ya.
Ucapan sahabat ini. Huwa maulana. Ini dapat musibah. Langsung dialah Allah yang memberikan kecintaannya. Yang kami cintai. Iya kan? Nabi bersabda dalam sebuah hadis. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Allah ketika mencintai satu kaum ibtalahum. Nah, ini dia. Bagaimana tidak tenang hati kalau begini? Dapat musibah, kebaikan ini. Allah inginkan kebaikan. Pertama kafarah lidzunub, penghapus dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidaklah hamba itu diuji, dicoba, diberi ujian hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya. Kecuali Allah angkat darinya satu dosa sehingga pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah. Tidak ada satu dosa pun melekat pada dirinya. Wajar ketika para sahabat mengatakan, huwa maulana. Dapat musibah, huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan atas Allah kita bertawakal. Kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Ini yang kedua ya, akan membuat hati tenang. Itu buah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yaitu dia akan mendapatkan, ini yang jelas ya, dia akan mendapatkan pahala yang melimpah, pahala yang besar dari Allah. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa balasannya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3. Salawat Allah, rahmat Allah, hidayah Allah. Siapa ini? Kata Allah, wa basyiris sabirin, orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Yang orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan qalu inna lillahi, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Ini karena buah kesabarannya. Buah dan kesabaran itu lahir dari keimanan kepada takdir. Makanya kalau tidak beriman kepada takdir akan sekali lagi akan jauh dari nilai-nilai kesabaran. Akan tasakhut. Makanya orang yang dapat musibah mengeluh itu cacat. Iman kepada takdirnya cacat. Ya kan? Karena kalau dia iman betul menerima akan tidak ada keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Akan terima dengan itu apa yang ditakdirkan untuknya. Iya. Bersabar akan pahala yang akan didapatkan. Bersabar akan musibah itu dia akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, yang keempat. Iya. Ini yang penting juga. Dia akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia akan qanaah dan menghina. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi bersabda, "Wardi bima qasamallahu lak takun agnan nas." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi, ridholah dengan pembagian Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya di dunia. Ya, diriwayatkan oleh Hatim Al-Asam. Ya, dari gurunya Syakik Al-Balkhi. Dia tanya kepada muridnya Hatim Al-Asam yang sudah berguru 20 tahun atau 30 tahun, yang jelas puluhan tahun, saya lupa tepatnya. Gurunya bertanya, apa yang kamu pelajari dari saya? Kamu sudah duduk di sini berpuluh-puluh tahun. Apa faedah yang kamu dapat? Beliau mengatakan rahimahullah, saya dapatkan 8 faedah. 8 faedah saya dapatkan. Salah satunya, ra'aitu nasa yatahasadun. Saya melihat manusia saling hasad. Walakin nadartu ila qaulihi ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fataraktul hasad. Saya lihat orang-orang saling hasad, saling dengki. Ini dapat ini, yang satu dengki, iri hati, ghibah dan seterusnya. Ketika saya baca firman Allah, saya cermati firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi rezeki-rezeki mereka di dunia, kata Allah.
Kata Hatim al-Asam, maka saya tinggalkan sejauhi hasad. Kenapa? Karena hasad adalah bentuk ketidakterimaan terhadap pembagian Allah. Ada teman yang berikan kekuatan hafalan, ada teman yang berikan kecerdasan. Jangan hasad padanya. Iya kan? Itu pembagian Allah, pemahaman, pembagian Allah. Allah yang berikan. Dan ingat, semua pembagian dari Allah. Ini kaidah, ini usul Al-Quran. As-Sa'di disebutkan dalam Qailul Hisan. Semua pembagian pemberian Allah itu dengan asbab. Rezeki, hidayah, kesesatan bahkan. Iya. Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan asbab. Kesesatan. Kata Allah, falamma zagu. Apa jawabannya? Azagallahu qulubahum. Ketika mereka mau memang berpaling, dia lakukan sebab-sebab keberpalingan. Sombong, menolak kebenaran. Kata Allah, azagallahu qulubahum. Allah palingkan hatinya. Karena mereka yang tempuh sebabnya. Ya, rezeki juga ada sebabnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi. Semuanya hidayah, lebih-lebih lagi. Jelas ya? Jadi yang perlu kita lakukan adalah lihat sebabnya, lakukan juga. Kalau mau dapat itu. Tidak ada yang instan. Iya kan? Karena semua orang dari nol. Semua orang dari nol. Beranjak semenjak keluar dari perut ibunya. Dari situ. Ya. Dia jalani ketetapan Allah, takdir Allah yang Allah perintahkan malaikat meniupkannya ketika dia masih di dalam perut ibunya. Keluar, dia jalani itu. Dengan sebab-sebab yang ditempuh. Sama-sama nol. Tapi kok bisa ada yang cepat, ada yang cerdas, ada yang ini, ada yang itu. Ya. Dia terima ini, sudah. Ya. Akan tenang jiwanya. Dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan untuknya. Jelas ya? Itu yang keempat. Yang kelima terakhir ini. Masih banyak sebenarnya, ada 10-an, ada 10 lebih. Yang kelima, adamul khaufi wad darar minal bashar. Dia tidak akan pernah takut dari pembahayaan, makar, ya, bahaya yang manusia ingin perlakukan padanya. Dia akan tidak pernah takut. Kenapa? Dia yakin dengan apa tadi yang sebelumnya? Kalau itu tidak tertulis, maka kamu tidak akan pernah dapatkan. Kalau itu takdirmu, kamu akan dapatkan. Maka akan lahir apa? Tawakal kepada Allah, tidak pernah takut kepada selain Allah. Ya, diluatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Ibnu Abbas. Ya, wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law itama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu lak. Walau itama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai' illa qad kataballahu lak. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, kalau kamu minta tolong, mintalah kepada Allah. Ya, ketahuilah bahwa seandainya umat semuanya bersatu bergabung untuk memberikanmu pertolongan, maka kamu tidak akan dapatkan manfaat itu kecuali apa yang Allah tuliskan untukmu. Sebaliknya, kalau mereka bergabung untuk mencelakakanmu, ya, membinasakanmu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kejelekan itu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Pena terangkat dan sudah keringlah lembaran-lembaran takdir. Lihat ya, diajarkan ketawakalan dengan metode imani takdir. Ya, diajarkan untuk tidak takut kepada selain Allah dengan metode mengimani takdir. Ini mungkin beberapa poin fawaid beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah dan bisa bersabar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.